jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Pada kesempatan ini, seperti cuplikan video yang kita dengarkan bersama, bahwa kali ini kami akan menayangkan sebuah video diskusi yang sangat luar biasa dari Kumaila. Nah, kita tahu bahwa Kumaila ini muncul dengan berbagai macam fakta-fakta terbaru terkait dengan Alkitab dan juga Quran. Namun di sini ia menegaskan bahwa Quran tidak menjadi pedoman hidup. Nah, lantas alasan apa ia berbicara seperti itu? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Untuk bisa membangun kesadaran itu agar dunia ini bisa damai. Itu dibangun dari mana itu terus kalau tidak dari agama? Menurut aku pendidikan. Pendidikan bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pendidikan yang mana? Pendidikan dalam arti kita dikasih tools untuk bisa menalar gitu. Jadi pemikiran kritis, kita dikasih tools untuk berfilsafat, dan kita dikasih pengetahuan yang memang berdasar pada data dan fakta gitu. Nah, kalau misalnya kita punya pengetahuan yang berbasis fakta, kita punya pengetahuan yang berbasis sains, terus kita juga punya kerangka pikir yang adil ya, kerangka pikir yang objektif, itu akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru yang juga berguna gitu. Yang pada akhirnya manusia akan bisa lebih dengan akurat mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan yang bisa kita pikirin mana nih keputusan yang menguntungkan umat manusia dan mana yang merugikan gitu. Ketika itu dibangun secara kolektif, itu kan sangat utopian. Dan itu mungkin bisa kita lihat di negara-negara Nordik ya. Maksudnya ketika pendidikan sudah merata, hidup masyarakatnya dijamin, jadi udah nggak ada lagi orang miskin ekstrim tuh nggak ada, lansia yang tidak terjamin itu nggak ada, orang sakit pun kesehatannya dijamin, itu juga udah nggak ada lagi orang yang nggak bahagia. Ini tadi saya sempat dengar tentang Mbak Mela ngobrol sama Mas Hendra tentang masalah terjadinya pertikaian, perang antar agama. Kan memang dari dulu ya sering kali perang terjadi itu atas nama agama. Yang jadi pertanyaan, apakah agama itu tidak cukup baik dalam mengajarkan kedamaian? Singkatnya enggak. Jawaban singkatnya enggak. Karena ya sudah terbukti selama ribuan tahun berapa banyak perang yang terjadi motifnya itu agama gitu. Berarti kan itu terbukti bahwa nilai-nilai agama tuh tidak efektif dalam mengkampanyekan perdamaian. Perdamaian, oke. Ini dengan adanya agama saja yang di situ ada mengatur tentang kedamaian, kerukunan dan sebagainya, itu masih terjadi perang. Kalau toh dengan agama nanti itu tidak efektif, apalagi dengan tidak adanya agama, kan justru tambah berantakan nanti. Ya, mungkin orang akan tetap berperang, tapi motifnya bukan agama. Smart. Iya sih. Bagus. Iya. Emang kan ya kebanyakan itu orang kan dalam beragama itu terlalu mendasarkan pada keyakinan saja. Tidak dilogikakan. Padahal seringkali di ayat-ayat di kitab suci itu semua kita kan dituntut untuk selalu berpikir dan berpikir. Betul. Dan bentuknya banyak ya. Ada yang bentuknya perintah, sindiran. Ya afala taqilun gitu. Afala tatafakkarun. Atau kayak di akhir ayatnya kayak sesungguhnya di ayat-ayat itu ada ayat-ayat bagi misalnya kayak liulil albab, liulil absar gitu, buat orang-orang yang berpikir, buat orang-orang yang berakal gitu. Ketika mungkin ada nanti pertanyaan yang mungkin agak liar atau aneh karena istilahnya mungkin mengungkit-ungkit ketentraman dalam suatu tradisi agama, itu kan kebanyakan itu pertentangan itu kan dari para pemuka agamanya. Iya.
apakah ini memang terjadi salah penafsiran dalam menginterpretasikan kitab-kitab sucinya mereka itu? Sebenarnya kan ini pernah terjadi ya, maksudnya dalam sejarah Islam kan pernah ada masanya perdebatan antara legitimasi akal dan versus wahyu gitu, Iya. atau ketika ada aliran Mu'tazilah gitu atau aliran Jabariyah, sebenarnya kan hal-hal kayak gini tuh pernah jadi konflik gitu. Tapi itu kayaknya nggak tuntas, dan aku curiganya mungkin sekarang tuh semakin tidak populer berpikir selain ada ada sentimen anti filsafat di kultur Islam ini gitu. Jadi pemikirannya tidak terasah. Selain itu juga mungkin ada pengaruh ini karena ada aliran yang gencar sekali mendakwahkan secara tekstualis gitu, kayak seolah yang namanya kembali ke Quran dan hadis tuh harus kembali tepat secara tekstualis gitu, dan menurut aku itu bikin pemikiran menjadi buntu gitu, dan anti filsafat itu kayak ya udah mengkerdilkan pikiran, iya, mengkerdilkan pikiran kita. Betul, itu makanya kalau misalnya ada debat-debat agama, kelihatan banget pendebat yang dari sisi Islam itu miskin wacana filsafat gitu dibanding yang agama-agama lain ya, dibanding kayak Buddha, Hindu, Kristen gitu, mereka kaya akan wacana filsafat. Islam nih pasti argumennya itu lagi, yang mana argumennya itu sebenarnya jelek gitu. Tapi ya namanya juga harus kembali lagi ke Quran dan hadis, mereka menerimanya secara tekstual aja begitu, nggak ada penalaran ekstra yang gimana. Jadi makanya penceramah kita juga materi ceramahnya itu lagi gitu, kayak nggak ada perkembangan kemana-mana. Tapi kalau ngomong Islam kan nggak semua Islam tuh. Betul. Iya, Aku menggeneralisir yang menurut aku representatif terhadap kondisi sekarang ya. Kan banyak juga mungkin aku nggak mau nyebut aliran Islam di sini, tapi setidaknya kan mereka mengapresiasi meskipun tentang filsafat, tasawuf dan sebagainya kan. Tapi yang kayak gitu tidak lebih mainstream daripada yang anti filsafat ya nggak sih? Iya. Oke Mbak, pada level kesadaran tertentu mungkin yang agak tinggi itu kan kebanyakan orang itu sudah tidak ngobrol masalah agama, seolah-olah itu sudah nggak mau disekat. Mbaknya agama apa, masnya agama apa, kan sudah tidak ada. Terus dalam perilaku sudah tidak membawa identitas dalam beragama, mungkin pakaian dan lain sebagainya. Mungkin terlihat mirip seperti orang yang nggak punya agama mungkin bagi pandangan orang tertentu. Saya ingin minta pendapat dari Mbak Mela tentang hal tersebut. Apakah bisa memang ada kemiripan atau bagaimana tentang seorang yang punya level kesadaran tinggi itu dengan seorang agnostik? Aku tidak bisa memukul rata ya, karena kan orang menjadi agnostik itu motifnya beda-beda kan. Ada yang motifnya karena mengambil sikap intelektual aja gitu, karena dia nggak bisa membuktikan hal-hal itu karena mereka nggak tahu, ya udah ambil sikap agnostik gitu. Atau bisa jadi juga karena alasan lain yang aku nggak tahu gitu ya. Jadi aku nggak bisa pukul rata sih. Tapi kalau mengenai identitas, mengenai agama sebagai identitas, aku juga sebenarnya gini, ketika kita memakai sesuatu yang ada nuansa identitas agamanya, itu bisa bermuatan prasangka. Jadi anggaplah kita ada di lingkungan yang Islamofobia gitu. Ketika misalnya aku pakai jilbab ke lokasi situ, akan wajar jika aku dicurigai. Anggaplah warga yang Islamofobia itu misalnya jamaah di gereja deh, karena kan
gereja itu sering jadi sasaran para jihadis ya. Jadi wajar jika misalnya ada orang dengan atribut keislaman datang ke gereja terus mereka jadi was-was gitu. Jadi bisa dipahami gitu kenapa mereka islamofob, atau kan banyak nih gereja-gereja yang ya dibakar lah atau apa gitu. Itu kan kerjaannya teman-teman muslim gitu. Jadi kalau misalnya kita memakai atribut keagamaan ke tempat di mana kita akan mendapat muatan-muatan prasangka, itu kan pemicu konflik. Jadi memang sebenarnya aman sih kalau misalnya di masyarakat sekarang, sebenarnya masyarakat yang masih rawan konflik ya, untuk tidak menggunakan atribut atau ngasih nama anak-anak, ngasih nama yang netral aja kali. Kalau di negara sebenarnya kita tuh masih tinggal di wilayah yang rawan konflik ya nggak sih? Sebenarnya gesekan agama tuh masih sangat tinggi meskipun nggak separah beberapa tahun lalu sih ya. Sekarang tuh mendingan, cuman masih tinggi gitu. Dan menurut aku penyebab konflik tinggi itu karena kita ngadu identitas. Kita ngadu siapa identitas yang lebih dominan, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus, lebih saleh, itu karena kita adu identitas aja sih. Tapi kalau identitasnya dilebur, ya udahlah, nggak penting agamanya apa gitu. Yang penting sama-sama manusia gitu. Ya udah, kita kan jadi bisa melihat manusia lain sebagai manusia gitu. Kadang-kadang ada nih orang yang tidak melihat saudaranya, tidak melihat manusia lain sebagai manusia karena agamanya beda gitu. Jadi kayak dia mendahulukan agama sebelum kemanusiaan gitu. Orang yang kayak gitu kan ada, makanya mereka tega misalnya untuk ngebom gitu, atau mendiskriminasi karena mereka nggak ngelihat temennya yang di luar agamanya ini adalah manusia juga yang punya hak hidup yang sama gitu. Mereka pakai alasan karena saudara seiman, seagama, bukan saudara semanusia, sama-sama manusia. Ya. Padahal kan dalam agama, ya dalam Islam sendiri, Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta. Jadi dalam semesta apapun agamanya, suku, bangsa, apa, ras apapun kan harusnya diayomi. Kita harusnya rukun, damai. Iya, harusnya. Tapi namanya kitab suci, kalau misalnya dijadikan pedoman hidup, itu kan ada pesan-pesan yang kontradiktif ya. Ada yang bilang misalnya Islam rahmatan lil alamin, ada juga ayat-ayat yang memang bernuansa permusuhan ke yang non muslim. Nah, kalau orang yang jahat akan lebih suka milih ayat-ayat yang permusuhan itu, meskipun mereka misalnya tahu itu konteksnya itu ketika perang gitu. Itu yang nggak praktisnya sih. Oke.